Saya atas nama Alice Paurio, jurusan Pendidikan Agama Kristen kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada umumnya sejarah gereja Indonesia dirumuskan atau diklasifikasi oleh beberapa ahli pada bidangnya. Namun di sini saya mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Fridolin Ukur. Alasan saya mengambil pendapat beliau dibandingkan dengan beberapa ahli lainnya dikarenakan penjelasan beliau mengenai sejarah gereja Indonesia lebih kompleks atau sederhana dibandingkan dengan pendapat ahli lainnya. Selain itu, dalam penjelasannya beliau menulis tentang tujuan dalam mempelajari sejarah gereja bagi mahasiswa. Yang pertama, agar mahasiswa menyadari bahwa jika mereka tidak mengetahui sejarah gereja pada umumnya dan sejarah gereja Indonesia pada khususnya, maka akan mengulangi kesalahan pada masa lampau dan hidup secara buta terhadap siapa diri gereja Indonesia itu. Yang kedua, agar mahasiswa menghargai para utusan Injil atau berbagai denominasi yang mula-mula walaupun mereka melakukan kekeliruan di beberapa tempat di Indonesia, namun rela meneladani perkara-perkara yang baik dari kehidupan dan pelayanan mereka atau para penginjil, zending, misionaris pada masa lampau. Yang ketiga, agar mahasiswa dapat menerima berbagai denominasi gereja dengan berbagai kekurangan yang mungkin ada pada denominasi tersebut. Yang keempat, agar mahasiswa tidak memutlakkan denominasi gereja dan teologinya karena teologi kita belum sempurna. Yang keempat, agar mahasiswa tidak memutlakkan denominasi gereja dan teologinya karena teologi kita belum sempurna. Setiap kali ahli sejarah gereja yang membahas sejarah gereja Indonesia tidak seragam dan penetapan tahun peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sejarah gereja Indonesia pada masa lampau. Ada yang memulai sejarah gereja Indonesia dengan kehadiran gereja Katolik di Indonesia pada masa lampau dan seterusnya. Tetapi sebelum kehadiran gereja Katolik di Nusantara kan sudah didahului dengan kedatangan gereja Nestorian dari Persia di Baru Sumatera Utara. Bagaimana mengakomodi fakta ini dalam studi sejarah gereja? Untuk itu, Dr. Fridolin Ukur atau pakar sejarah gereja menetapkan periodisasi sejarah gereja Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, prasejarah di Indonesia pada tahun 645 sampai 1930 atau 1935. Masa ini dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, kedatangan kelompok Kristen Nestorian yang berpusat di Mesopotamia Hilir atau Irak ke Sumatera yang terjadi antara tahun 645 sampai dengan 1500. Yang kedua, kedatangan gereja Katolik di Indonesia antara tahun 1511 sampai dengan 1666. Yang ketiga, tersebarnya Kristen Protestan ke Indonesia antara tahun 1605 sampai 1910. Periode ini dibagi dalam dua tahap. Yang pertama, zaman Calvinis VOC atau 1605 sampai 1800. Yang kedua, zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1930 atau 1935. Yang kedua, sejarah gereja di Indonesia tahun 1930 kini.
Babak ini dibagi lagi dalam beberapa periode. Yang pertama, gereja dan pergerakan nasionalisme pada tahun 1930 sampai dengan 1941. Yang kedua, gereja di masa penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang ketiga, gereja di masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Yang keempat, gereja yang bertumbuh atau tinggal landas pada tahun 1950 kini. Sekian dari penjelasan materi tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.